Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 25 Agustus, judul renungan kita, Ke Dalam Rumahmu. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 7 dan 8. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Konteks sebenarnya dari Yesaya pasal 58 adalah keluarga Israel. Dagingmu sendiri kemungkinan besar dimaksudkan sebagai seluruh umat manusia. Di awal ayat ini, Tuhan menegur Israel karena mereka melakukan semua ritual keagamaan, termasuk berpuasa, yang seharusnya mencari kehendak Tuhan, tetapi pada saat yang sama, mereka menindas orang miskin, mengabaikan orang yang kelaparan, dan hanya memperhatikan nomor satu dan keuntungan. Tuhan sangat marah dan selalu marah pada sikap seperti ini. Apakah kamu pikir kamu membuatku terkesan? Dia bergemuruh. Jika kita benar-benar mencari kehidupan yang terkandung di dalam perintah ke-6, jika kita serius untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai inti yang kita temukan di dalamnya, maka sikap kita terhadap diri kita sendiri sebagai anak-anak Allah yang mencari terang akan menjadi sikap kita terhadap keluarga kita, dan itu akan terpancar keluar. Terang selalu memancar keluar ke seluruh keluarga manusia, atau setidaknya bagian yang bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kapan terakhir kali kita benar-benar membagi roti kita sendiri dengan mereka yang lapar, baik secara fisik maupun rohani? Kapan terakhir kali kita membawa seorang tunawisma ke rumah untuk tinggal, apakah di rumah kita atau di tengah-tengah keluarga, yaitu sidang jemaat setempat? Kapan kita menutup aurat, baik dengan berbagi pakaian atau dengan menghentikan sesi gosip, dan memberi mereka yang terlibat cara yang lebih mengasihi untuk melihat subjek penghakiman mereka? Apakah kita mengunci pintu 3 kali lipat dan menyalakan TV serta menyembunyikan diri dari daging kita sendiri? Apakah kita bahkan melihat mereka sebagai daging kita sendiri? Atau apakah orang-orang itu adalah saudara dan saudari kita yang lain, bukan saudara-saudari kita? Anak-anak, Yesus meninggalkan pusat kehidupan kekal, kehidupan yang bahkan tidak dapat kita bayangkan, dan masuk ke dalam keberadaan kita yang kotor dan sekejap mata. Dia mengklaim kita. Dia cukup mengasihi kita untuk menjadi salah satu dari kita. Dia berkata bahwa dia datang untuk memberikan kehidupan yang berlimpah. Itulah esensi dari perintah ke-6 dan salah satu nilai inti yang paling penting yang dapat dimiliki oleh seorang Kristen. Jangan membunuh, bahkan dengan kata-kata. Jangan menghancurkan, bahkan dengan lelucon sekalipun. Peganglah kehidupan Tuhan dan bagikanlah. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan kehidupan, saya bahkan tidak bisa membayangkan untuk benar-benar menjalani bagian ini. Tetapi saya ingin menjadi seperti Engkau, dan inilah Engkau. Saya mengenali wajah-Mu.
Peganglah tangan saya dan tunjukkanlah pada saya bagaimana caranya. Saya akan mengikuti.